Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desya Nasari. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di video kali ini, saya akan mengajukan tugas dari Pak Reka dari mata kuliah Pengantar Informasi Kesehatan. Baiklah, langsung saja ke PPT. Yang pertama yaitu yang berjudul Keamanan dan Privasi dalam Sistem Informasi dan Peran Data dalam Sistem Informasi Kesehatan. Ini terdapat pada bab 6 dan bab 7. Yang pertama, pengertian tentang keamanan dalam sistem informasi, yang dimana mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem, data, dan informasi dari ancaman yang bisa merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Lalu, pengertian dari privasi dalam sistem informasi lebih berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Dalam konteks ini, privasi berarti melindungi terhadap data yang mengidentifikasi seseorang, misalnya nama, alamat, data medis, agar tidak disalahgunakan atau dibagi tanpa izin. Kemudian terdapat karakteristik. Yang pertama itu integritas atau integrity, memastikan bahwa data yang disimpan, diproses, atau dikirim tidak berubah secara tidak sah. Lalu, yang kedua, kerahasiaan merupakan prinsip yang menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dan yang ketiga, pengendalian akses, yaitu individu yang memiliki hak yang sah dapat mengakses data pribadi, melibatkan penggunaan hak akses berbasis peran untuk memastikan bahwa penggunaan hanya dapat melihat atau memodifikasi data yang relevan bagi tugas mereka. Yang terakhir, transparansi, penggunaan data yang harus diberitahukan tentang bagaimana mereka dikumpul, digunakan, dan disimpan. Kemudian yaitu terdapat manfaat pada keamanan sistem informasi. Yang pertama, melindungi data yang sensitif. Yang kedua, mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga, menjaga ketersediaan data. Lalu manfaat dari privasi dalam sistem informasi. Yang pertama, melindungi hak pribadi penggunaan, mengurangi risiko penyalahgunaan data, dan memberikan kendali kepada pengguna. Dan di sini terdapat perbedaan peran. Tujuan tentang keamanan yaitu melindungi data dan sistem ancaman, dan privasi yaitu melindungi hak individu atas data pribadi. Data dalam informasi kesehatan yaitu mengelola data dan melindungi data medis pasien. Dan fokus keamanan yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dan privasi itu mengelola data pribadi sesuai izin. Data dalam sistem informasi kesehatan itu data medis untuk perawatan pasien. Pendekatan pada keamanan yaitu teknologi dan kebijakan atau enkripsi atau autentikasi. Lalu sedangkan privasi ini ke persetujuan, kontrol akses, kepatuhan, dan regulasi. Data dalam sistem informasi kesehatannya yaitu penyimpanan dan pengelolaan data medis yang aman. Contoh risiko pada keamanan yaitu serangan cyber, malware, kehilangan data. Sedangkan privasi itu penyalahgunaan pribadi atau kebocoran data pasien. Dan data dalam sistem informasi kesehatan yaitu penggunaan data medis tanpa izin. Regulasi pada keamanan yaitu tentang standar keamanan informasi atau ISO dan NIST. Dan sedangkan privasi itu regulasi privasi GDPR atau HIPAA. Data dalam sistem informasi kesehatan yaitu regulasi perlindungan data medis atau HIPAA atau GDPR. Lalu pada bab 6 ini terdapat contoh kasus yang dimana tentang analisis aspek keamanan informasi pasien pada penerapan RME di fasilitas kesehatan. Tentang masalah keamanan data menjadi semakin serius karena tren pencurian data semakin meningkat, yang menyebabkan kerugian bukan hanya material, tetapi juga psikis korban. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana keamanan informasi data pasien pada penerapan RME ditinjau dari aspek keamanan informasi. Terdapat metodologi penelitian, yaitu digunakan adalah literatur review, yang merupakan metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil inti dari penelitian sebelumnya, serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks literatur review, yang memiliki peran sebagai landasan untuk berbagai jenis penelitian karena hasil
Literatur review memberikan pemahaman tentang perkembangan pengetahuan, sumber stimulusus, pembuatan kebijakan, memantik penciptaan ide baru oleh berguna sebagai panduan untuk penelitian tertentu. Hasil penelitian yaitu terdapat identifikasi data literatur melalui Crossref. Sebanyak 1024 data artikel melalui database Crossref ditemukan per 100 artikel. Google Scholar sebanyak 200 artikel, Portal Garuda sebanyak 13 artikel, dan Scopus sebanyak 411 artikel. Lalu, terdapat juga contoh kasus pada bab 7, yaitu analisis data kesehatan penggunaan Big Data pada bidang kesehatan. Penerapan Big Data dalam sektor kesehatan bukan sekedar langkah menuju efisiensi operasional, melainkan merupakan evolusi yang mendalam secara kita memahami mendiagnosis dan mengelola kesehatan masyarakat. Di tengah transformasi digital ini, data kesehatan yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik, sensor medis, dan aplikasi kesehatan seluler memberikan potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dan terdapat kesimpulan yaitu penerapan Big Data dalam sektor kesehatan menawarkan potensi luar biasa untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Meskipun dihadapan pada tantangan privasi data, kompleksitas integrasi data, dan biaya implementasi manfaat dihasilkan, seperti perawatan kesehatan yang dipersonalisasi, manajemen penyakit yang lebih baik. Baiklah, itulah tadi hasil yang sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.